Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta info guru dan tunjangan. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba menganalisis ya terkait kemungkinan terjadinya perubahan jumlah P1, P2, P3 dan bahkan P4 untuk lolos ASN. Kenapa admin mengangkat judul ini? Karena kita melihat dulu apa sebenarnya alasan penundaan pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2022. Kalau kita merujuk pada alasan dari Ibu Prof Nunuk, alasannya adalah karena masih ada formasi kosong. Dan ini butuh perjuangan agar bisa diisi oleh guru honorer. Jadi kalau misalkan data sebelumnya itu fix sudah diangkat menjadi ASN bagi baik P1, P2, P3, P4, ternyata masih ada formasi kosong, berarti kan formasi kosong itu akan diperjuangkan oleh Kemendikbudristek. Kalau logika seperti itu. Kalau seperti itu, kalau misalkan formasi kosong ini diisi oleh guru honorer, entah itu dari P1, P2, P3 ataupun pelamar umum, berarti fix ya, ada kemungkinan jumlah P1, P2, P3 dan bahkan P4 itu bakalan bertambah untuk lolos menjadi ASN, Bapak Ibu ya. Kalau logika seperti itu. Jadi kalau misalnya formasi kosong ini diisi, maka ada kemungkinan jumlah penempatan bagi P1, P2, P3, P4 di akhir Februari 2023, anggaplah di minggu ketiga dan keempat itu bisa bertambah. Nah tentunya ini menjadi kabar gembira ya, ini menjadi kabar gembira bagi guru lulus PG, P1, kemudian P2, P3 dan tentunya pelamar umum. Ada kemungkinan ya yang sebelumnya tidak diangkat itu bisa lolos mengisi formasi kosong melalui pemberian rekomendasi ataupun optimalisasi formasi. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus rekan-rekan sekalian pahami. Kemudian di sini tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022. Kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini ada informasi penting ya dari jpnn.com ya. Di sini dikatakan Di sini dikatakan setahun nasib guru lulus 2021 sebegini gaji dan tunjangan P3K yang lenyap pilu. Nah, kemudian di sini kita lihat pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022 yang ditunda hingga pekan ketiga atau keempat Februari 2023 dipastikan berdampak pada tahapan selanjutnya. Kalau kita memprediksi untuk pengumuman hasil seleksi baik P1, P2, P3 dan P4 berdasarkan beberapa informasi valid ya, itu memungkinkan sekali bakalan ada pengumuman ya di minggu ketiga atau pekan ketiga atau keempat di bulan Februari 2023. Nah, kalau misalkan betul-betul diumumkan di minggu ketiga atau minggu keempat bulan Februari tahun 2022, berarti dipastikan itu berdampak pada tahapan selanjutnya. Pasti Bapak Ibu ya, berpengaruh mulai dari pengisian DRH, masa sanggah dan pengumuman pasca sanggah. Kan logika seperti itu ya. Di sini dikatakan oleh pengurus Pusat Forum Guru Lulus PG GLPG P3K Ibu Nuria SPD mengatakan jika pengumuman hasil seleksi P3K Guru dilaksanakan pekan ketiga atau keempat, artinya semua proses akan mundur sampai 1 bulan lebih ke belakang. Memang ya ada kemungkinan seperti itu, karena memang jadwal terombak Bapak Ibu ya, jadwal itu berubah. Ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami, jadwal itu berubah. Nah, kemudian di sini dilanjutkan lagi. Dia mencontohkan dari pengumuman sampai ke pengisian DRH waktunya 20 hari, pengisian DRH juga 20 hari, sedangkan usulan NIP P3K Guru itu 20 hari. Kalau melihat itu, bisa-bisa pengisian DRH akhir Maret sampai April, usulan NIP P3K dari akhir April sampai Mei, Juni baru terbit NIP P3K, berarti kami terima SK Juli dong, seru Ibu Nuri. Ini adalah bocoran prediksi pengumuman hingga penerbitan SK dari GLPG P3K. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati.
Oke, terkait dengan hal ini, rekan-rekan sekalian, bahwa salah satu alasan penundaan itu kan formasi kosong, masih ada formasi kosong, katanya Kemendikbudristek. Nah, kalau misalkan formasi kosong ini diisi oleh guru honorer, entah itu P1, P2, P3, P4, berarti logikanya ada ya, memungkinkan ada penambahan jumlah yang lulus. Kan seperti itu Bapak Ibu ya, memungkinkan. Admin juga tidak pastikan apakah kalau misalkan setelah optimalisasi anggaplah formasi kosong itu diisi oleh guru honorer, apakah nantinya akan menambah jumlah penempatan. Admin tidak memastikan, cuman admin berpikiran seperti itu. Apa salahnya kalau kita memprediksikan, dan mudah-mudahan saja terjadi rekan-rekan sekalian ya. Itu yang harus Bapak Ibu pegang ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini untuk bocoran jadwal ya. Kalau kita lihat untuk bocoran jadwal, prediksi jadwal lah kita katakan ya. Kalau bocoran itu kan sudah resmi. Kita katakan saja estimasi jadwal. Itu memang ya dari Kemendikbud sudah memberikan titik terang bahwa untuk pengumuman hasil seleksi itu memungkinkan di minggu ketiga. Bahkan mulai minggu kedua ya, kita siap-siap di minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Yang jelasnya akhir bulan Februari 2023 ya. Nantinya yang kita harapkan supaya kita tidak memprediksi lama-lama, seharusnya Kemendikbudristek itu memposting di sini di laman resminya guru.pppk.kemdikbud.go.id. Nanti kita cek di situ ya. Mudah-mudahan saja kedepannya sudah ada titik terang tentang pelaksanaan P3K ya, P3K apakah itu untuk penempatan P1, P2, P3, P4 ataupun untuk pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2023 ya. Jadi kita tunggu saja, itu bisa mudah-mudahan saja ke depannya itu diposting di portal resmi Kemendikbud supaya kita tidak lama-lama memprediksi terus Bapak Ibu ya. Kita butuh kepastian seperti itu. Kemudian di sini kita lanjutkan sedikit ya, bahwa dari Prof Nunuk sendiri ya dikatakan salah satu alasan penundaan pengumuman karena memang masih ada formasi yang tidak terlamar. Jadi katanya ada formasi yang tidak terlamar dan upaya Kemendikbud dalam melakukan optimalisasi formasi. Jadi formasi kosong itu akan dioptimalisasi. Berarti nantinya memungkinkan diisi oleh guru-guru honorer. Nah, muncul pertanyaan, kalau misalkan formasi kosong ini dioptimalisasi, berarti secara otomatis jumlah ASN P3K yang akan mendapatkan penempatan baik itu P1, P2, P3, P4 itu akan bertambah. Dan besar kemungkinan seperti itu kalau kita lihat, kalau kita simak dari pernyataan Ibu Nunuk di sini. Prof Nunuk ya, kami melihat masih ada formasi yang tidak terlamar sehingga kami ingin memperjuangkan formasi kosong ini agar dapat diisi oleh pelamar yang belum mendapatkan formasi. Kemudian Ibu Nunuk mengatakan, saya harap hal ini dapat dipahami karena kami ingin jumlah ASN P3K yang diterima lebih banyak. Jadi sangat memungkinkan setelah optimalisasi jumlah penempatan untuk P1, P2, P3, P4 itu akan lebih banyak lagi, dan tentunya ini menjadi kabar bahagia ya, bukti keseriusan Kemendikbud dalam menuntaskan guru honorer. Nah, kemudian dari Bapak Hafiz Kemendikbud di sini memberikan sedikit bocoran ya, prediksi, dan mudah-mudahan saja direalisasikan. Di sini dikatakan untuk pengumuman tidak akan dibarengkan dengan hasil tahun 2023. Pengumuman insya Allah akan dilakukan di akhir Februari ini. Kalau di akhir Februari, berarti kita mulai menghitung di minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima. Kalau dia seperti itu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Yang penting sekali Bapak Ibu ketahui bahwa dari Detik Sumut di sini dikatakan untuk pengumuman P3K Guru 2023 yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 Februari 2023 yang sempat ditunda, pelaksana tugas Dirjen GTK Ibu Nunuk akan diumumkan ya minggu kedua atau ketiga bulan Februari. Insya Allah Panselnas akan mengumumkan hasilnya sekitar minggu ketiga atau keempat ya, ujar Ibu Nunuk dalam situs Kemendikbud minggu ya. Oke, kemudian di sini dilanjutkan lagi Bapak Ibu. Sebelumnya pengumuman seleksi P3K Guru 2022 diumumkan pada Kamis. Namun Panselnas yang terdiri atas Kemendikbudristek, Kemenpan RB dan BKN memutuskan untuk melakukan koordinasi, kemudian melakukan sinkronisasi pemenuhan kuota kebutuhan P3K Guru. Kemudian di sini informasi tambahannya dari Detik Sumut di sini juga dikatakan ya, terdapat formasi kosong. Ibu Nunuk mengatakan bahwa seleksi ASN P3K 2022 untuk formasi pelamar prioritas 1, P2 dan P3 dan pelamar umum itu masih terdapat formasi yang kosong. Jadi masih terdapat formasi yang kosong dan kuota yang belum terserap.
Kami melihat masih ada formasi yang tidak terlamar, sehingga kami ingin memperjuangkan formasi kosong ini agar dapat diisi oleh pelamar yang belum mendapatkan formasi. Saya harap hal ini dapat dipahami karena kami ingin jumlah ASN P3K yang diterima lebih banyak. Jadi besar sekali kemungkinan bahwa ketika optimalisasi selesai, maka nantinya jumlah penempatan P1, P2, P3, P4 itu akan bertambah banyak ya. Pasti ada kenaikan. Mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.